warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an mubaraka warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minasy shabirin waj'alna minal mukhlisin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadratan karomin, para jamaah sholat subuh Masjid Darussalam yang mudah-mudahan dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu ketika talkshow ada seorang ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak saya menjadi anak yang baik, tetapi kenapa untuk menyuruh sholat saja saya membutuhkan perintah 10 bahkan 18 kali baru anak saya mau menjalankannya. Saya jawab, saya kira bukan hanya ibu saja, ini hampir di semua keluarga mengalami hal itu. Ada pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya ini kira-kira apakah bisa terus kepada keturunan saya? Mengingat pertanyaan ini adalah salah satu tema pada pagi hari ini, yakni fadilah sholat sunnah. Teringat sebuah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah dan Abu Darda. Dua sahabat ini diberi wasiat yang sama. Abu Hurairah dawuh usini ausoni, telah wasiat kepadaku habibi kekasihku Rasulullah SAW. Wasiat itu yang pertama adalah satu, menjalankan sholat witir qoblaan anamka, sebelum saya tidur. Mungkin wasiat kepada Abu Hurairah dan Abu Darda ini agak cocok dengan saya yang kalau bangun malam itu membutuhkan energi yang lebih. Bangun malam ya kadang-kadang ke toilet balik lagi, atau bangun malam karena AC-nya terlalu kedinginan dibesarkan sambil tarik selimut tidur. Maka wasiat ini diberikan kepada Abu Darda sama. Kalau Abu Darda ada tambahan la ada anna ma'is, jangan sampai aku meninggalkannya selama aku hidup. Yang pertama adalah sholat witir, walau witron, walau rokatan, walau hanya satu rakaat. Setelah kami baca dari beberapa kitab para ulama, menyitir dari beberapa hadis, sholat witir itu salah satunya adalah menjadikan keluarga, diri dan keluarga kita itu adalah dijaga dari perbuatan dosa dan menjadi mudah untuk diajak melakukan kebaikan. Ada kalanya dalam satu hari itu kita itu begitu semangat untuk melakukan kebaikan dan begitu terjaga atau malas ketika melakukan keburukan. Ini kemudian yang menjadi rahasia orang-orang yang soleh itu kemudian anaknya juga ikut menjadi soleh,
karena salah satu yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang soleh adalah sunnah muakkadah yang dilakukan Rasulullah, yakni adalah sholat witir. Bulan Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan melalui Rasulullah untuk senantiasa menjalankan itu, dan alhamdulillah 1 bulan penuh ini insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menjalankan istiqomah witir itu. Tetapi apakah ada peningkatan setelah Ramadan? Maka ini yang kemudian akan menjadi cita-cita besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya untuk diri kita, atau kita juga berkeinginan untuk kita teruskan kepada anak keturunan kita? Maka 1 rakaat itu kalau dihitung kira-kira tidak ada 5 menit. Apalagi kalau di malam 1 rakaat ya paling 2 menit setengah sudah hafal. Tetapi kadang-kadang 2 menit setengah atau 5 menit itu kalau kemudian kita tidak paksakan. Kemarin di LNC TV ada yang bertanya, apakah ikhlas itu harus dipaksa? Ikhlas itu muncul dari dalam, kenapa harus dipaksa dari luar? Allah menyuruh sholat dengan kata wajib, artinya kalau menjalankan itu mendapat pahala, kalau meninggalkan mendapatkan siksa. Itu juga sebuah ancaman. Karena kita memiliki nafsu ini terkadang harus dipaksa. Saya tanya balik pada saat itu, Bapak kerja di LNG itu capek, tidak enak, atau enak mana dengan duduk-duduk di rumah? Ya kerja memang capek, tapi kenapa mau bekerja? Harus saya paksa diri saya karena saya sedang menjadi orang yang bermanfaat dan bermakna. Sama. Maka nafsu kita ini butuh dipaksa di awal-awal. Nanti pada levelnya kita akan menjadi orang-orang yang mungkin ikhlas. Di siang kemarin ada seorang guru juga mengatakan, kenapa saya harus dipaksa dengan peraturan-peraturan? Ya karena level Anda, level saya adalah orang yang masih harus dipaksa dengan peraturan-peraturan untuk mau menjalankan, dan itu bagian dari keikhlasan juga menjalankan aturan-aturan itu. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda dan Abu Hurairah sama dengan hadis yang berbeda, yakni adalah menjalankan duha 2 rakaat. Menjalankan duha 2 rakaat. Duha ini yang kemudian menjadikan salah satu fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, satu adalah sedekah terhadap diri kita. Setiap ruas-ruas tulang kita ini perlu sedekah, dan sedekahnya adalah duha. Dan kita tahu apa fadilah daripada sedekah. As-sedekah tudfi'ul bala. Sedekah itu mematikan bala, dan bala itu banyak, salah satunya adalah kefakiran. Ada orang tua yang sukses tapi belum menjadi mulia. Artinya sukses hanya terbatas pada dirinya sendiri, belum kemudian menyebar kepada anak dan keturunannya. Ada orang yang mungkin awal sebagai orang tua yang biasa-biasa saja, tetapi kemudian keturunannya begitu dijaga dan kemudian lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kami telah, karena jurusannya adalah psikologi yang suka meneliti terkait dengan hal itu dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah, salah satunya orang itu istiqomah melakukan sholat duha. Kalau kita berangkat kerja, mobil dan motor kita panasi dan membutuhkan waktu kira-kira 2-3 menit, itu cukup untuk membeber sajadah dan sholat duha 2 rakaat. Kenapa hanya mesin motor dan mobil kita yang kita panasi? Kenapa tubuh dan badan kita juga tidak perlu kita panasi untuk melakukan duha itu? Bagi ibu-ibu yang di rumah ketika suaminya berangkat, anaknya berangkat ke sekolah, kenapa kita juga tidak ikut bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita gelar sajadah itu, kita pakai mukena itu, kemudian kita angkat tangan kita untuk menjalankan sholat duha, dan itu sungguh akan menjaga suami dan anak-anak. Inilah kemudian kenapa Rasulullah wasiat kepada orang-orang tercintanya melakukan hal itu. Dan ada satu lagi yang diwasiatkan, yang ketiga adalah
Sebenarnya urutannya yang pertama adalah puasa 3 hari, 13, 14, 15 di bulan selain Ramadan. Karena kita tahu bahwa yang paling menghalangi diri kita adalah nafsu, dan treatment yang paling bagus adalah puasa. Rasulullah dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan Rasulullah dalam 1 tahun puasa 15 macam, bukan 15 kali. Satu macamnya Senin Kamis, satu macamnya puasa tanggal 10 Muharram, satu macamnya Sya'ban hari sebulan penuh, satu macamnya Rajab 1 bulan penuh. Meskipun itu tidak begitu disunahkan kepada umatnya, khawatir tidak kuat di bulan Ramadan. Rasulullah yang dijamin masuk surga itu, yang maksum dijaga dari perbuatan dosa itu, ternyata senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita alhamdulillah ditemukan dengan Ramadan tahun ini. Artinya Allah begitu sayang dan cinta kepada kita, diberikan kesempatan untuk dalam tanda kutip servis rutin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang jadikan kita la'allakum tattaqun. Bukan level panjenengan sepertinya kalau hanya mengharapkan pahala dan takut sama dosa, tetapi sudah levelnya panjenengan yang diberi rezeki yang luar biasa ini untuk lebih meningkat lagi. Aku sedang tak takut, sedang bertakwa, sedang mendekatkan dan menyambungkan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon pamit pagi ini jam 6 dijemput untuk menuju ke Bandara Samarinda, untuk menuju ke Surabaya terus melanjutkan ke Malang. Bagi Bapak Ibu kalau mau ke Bromo, nginepnya bermalamnya nggak usah ke hotel. Kamar-kamar pesantren kami ada kamar mandi dalam, insya Allah tidak jauh-jauh dengan hotel, dan gratis plus sarapan dan makan malamnya gratis. Cicip di tetangga kami banyak, kalau pesan di luar mahal, tetangga-tetangga kami bisa separuh harga karena tetangga saya. Monggo, dan saya sangat senang bersilaturahmi dengan para bapak, ibu yang undang di Yaumil, tapi hampir setiap hari saya ini pagi dijemput, habis duhur dijemput, habis tarawih dijemput, untuk kemudian di masyarakat sekitar jadi sponsornya Yaumil. Di Yaumil sehari 3 kali, di luar sehari bisa 4 kali. Ini sungguh barokah bagi Yaumil dan saya merasa bahagia. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat, terutama di masjid-masjid di Bidibada ini sebagai nama-nama masjid yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, dan apabila kelak dipundhut dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang tidak kalah penting, putra putri Bapak adalah putra putri yang meneruskan keistiqomahan